Novel terjemahan pejuang terhebat nomor 1. Bab 2141. Mulut si Wencang berkedut dan menarik napas dalam-dalam. Ini tidak benar. Ini jelas tidak benar. Mengapa Penatua Changsun memilihnya? Ketika dia mengucapkan kata-kata ini, tenggorokan si Wencang agak serak, dan sudut mulutnya berkedut dengan tidak masuk akal. Si Wencang menarik napas dalam-dalam, menoleh dengan tiba-tiba, mengangkat tangannya, dan menamparkan mata segitiganya dengan keras. Plak! Tamparan renyah di wajahnya segera menarik banyak orang di sekitarnya. Mata segitiga itu tertegun, tetapi dia hanya berani menutupi pipi kirinya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia tahu bahwa tamparan itu karena dia baru saja menembakkannya. Sanjungan itu sebenarnya difoto di kuku. Pada saat ini, Jack tidak berminat untuk memperhatikan pergerakan si Wencang. Dia sekarang penuh dengan keterikatan. Dia menjadi satu-satunya murid tertutup dari Penatua Changsun, dan dia secara alami akan mendapatkan banyak manfaat. Begitu banyak orang merampok kepala mereka untuk posisi ini. Itu bisa dikenakan pada Jack, tetapi tidak begitu menarik. Jack memiliki ingatan akan kemampuan hebat para pendahulunya. Dia tidak membutuhkan para penatua untuk mengajar dirinya sendiri. Selain itu, dia penuh dengan rahasia, dan jika dia memiliki banyak kontak dengan penatua untuk menjadi murid tertutup, mungkin akan membuat yang penatua curiga dan memata-matai rahasianya. Waktu itu adalah bahaya nyata daripada kebaikan, dan sekarang situasi untuk menjadi murid dekat tetua dalam ini, pasti akan membuat anak-anak mereka sendiri dipaksa menjadi pusat perhatian. Itu sama sekali tidak sepadan dengan lilin untuk Jack. Melihat mata yang teguh dari Penatua Changsun dan jari-jari yang direntangkan ke arahnya. Jika dia berpura-pura tuli dan bisu, dia tidak akan memberikan wajah cucu yang lebih tua terlalu banyak. Ini akan menyinggung Penatua Changsun jika dia tidak mengatakan apa-apa, dan tidak akan ada keuntungan lain. Dia menghela napas dalam-dalam, dan murid-murid luar yang berdiri di depannya menatapnya dengan mata terkejut satu persatu, dan mereka juga secara otomatis memberikan jalan untuk membiarkannya lewat dengan lancar. Jack tidak punya pilihan selain mengambil nasibnya. Setelah mengambil langkah pertama, dia melirik Kong Yang dan Zhao Baichuan di belakangnya. Pada saat ini, mereka berdua masih tercengang dan tidak bisa mempercayainya. Melihat mereka berdua seperti ini, Jack tidak bisa berkata apa-apa, jadi dia harus mengambil langkah besar dan berjalan menuju platform putaran kedua, dan platform itu dibagi menjadi 3 area, 2 platform bundar dan alun-alun di bawah. Platform putaran pertama adalah tempat khusus bagi para tetua untuk mengumumkan sesuatu. Platform putaran kedua diisi dengan bendera. Ini adalah platform pertempuran besar dan tempat untuk duel antara murid. Di depan meja bundar kedua, Penatua Changsun melambai padanya, juga ingin dia berdiri di posisi itu. Sekarang bahkan jika Jack enggan, dia hanya bisa menggigit peluru. Baru saat itulah Penatua Agung dan Penatua kedua bereaksi salah. Untuk memperebutkan posisi murid tertutup, mereka berdua sengaja mengatur begitu banyak. Untuk alasan ini, mereka telah bertengkar di depan begitu banyak murid begitu lama, dan memalukan untuk tidak menyebutkannya. Akibatnya, Penatua Sun tidak berniat menerima ketiga murid yang telah mereka tunjuk. Sebaliknya, dia memilih murid luar. Murid luar ini sangat tatap muka, rupanya dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Wajah kakek tua itu sudah sedikit biru. Penatua ke-11, apa maksud Anda? Siapa anak ini? Mengapa Anda memilihnya sebagai murid tertutupmu? Penatua Changsun mengangkat alisnya dan berkata dengan nada tenang, karena saya pikir dia sangat menyenangkan mata dalam semua aspek, bukankah saya mengatakan itu sebelumnya? Murid tertutup saya harus membuat saya puas dalam semua aspek, Jack adalah kepuasan saya. Dan orang yang enak dipandang, saya secara alami akan memilihnya. Bab 2142. Kalimat ini membuat hati tetua agung sedikit sesak, dan jari-jarinya sedikit gemetar, dan dia mendengus dengan sedikit tidak baik. Saya pikir Penatua Changsun bermaksud bahwa dia ingin memilih murid dalam terbaik. Dia sengaja menggigit kata-kata, murid sekte dalam, dengan sangat keras, mengingatkan Penatua Changsun bahwa para murid sekte bipolar selalu dipilih dari murid sekte dalam. Tanpa diduga, setelah Penatua Changsun mendengar ini, dia tersenyum dan berkata dengan nada yang sangat tenang, bagaimanapun, ini adalah murid tertutup saya, jadi saya menyenangkan mata saya. Pada saat ini, bahkan Penatua kedua sedikit tidak nyaman, dan dia melihat ke samping pada Penatua Changsun. Pilihan Penatua ke-11 benar-benar mengejutkan saya, tidakkah menurut Anda lelucon ini agak terlalu besar? Tetua kedua secara langsung menganggap pemilihan Jack oleh Penatua Changsun sebagai lelucon, yang tidak setuju dengan pilihan Penatua Changsun. Setelah mendengar kata-kata ini, para tetua yang lebih tua tidak bisa tidak mencibir di dalam hatinya. Meskipun dia tidak peduli dengan hal-hal sepele ini, dia tidak memiliki banyak kontak dengan para tetua ini, tetapi orang seperti apa para tetua dan tetua kedua? Sangat jelas dalam pikiran mereka. Kata-kata tetua kedua ini tidak masuk akal. Dia jelas tahu bahwa dia tidak bercanda, dan dia juga secara paksa mengamankan namanya, untuk membiarkan dia mengambil nyawanya kembali dan ingin orang-orangnya sendiri menjadi murid tertutupnya. Bagaimana bisa Penatua Changsun melakukan apa yang dia inginkan? Penatua pertama dan Penatua kedua telah bertarung begitu lama, dan dia selalu menghindarinya, tidak pernah berdebat dengan mereka dalam hal kepentingan, tetapi mereka berdua masih menolak membiarkan dirinya pergi. Penatua Changsun menghela nafas, tidak lagi melihat ekspresi tetua kedua, dan sekali lagi menghadapi semua murid di bawah dan berkata dengan keras, satu-satunya murid yang saya pilih untuk menutup pintu adalah Jack. Saya juga telah mengatakan sebelumnya.
Orang-orang tidak berdaya di dunia, bahkan jika mereka menerima murid, mereka hanya menerima satu. Otot-otot wajah tetua kedua berkedut sedikit, dan dia menahan pikiran yang melonjak di dalam hatinya. Penatua ke-11 mungkin tidak tahu, lagi pula, Anda telah terobsesi dengan kultivasi, dan Anda tidak begitu memahami beberapa aturan sekte kita. Tapi tidak apa-apa. Aku hanya bisa memberitahumu hari ini. Semua orang tahu bahwa murid tertutup yang lebih tua sebenarnya adalah murid yang lebih tua. Karena itu adalah murid yang lebih tua, itu pasti murid dalam. Jika saya tidak salah, Jack ini tampaknya dari luar. Rupanya, mereka yang keluar dari barisan murid sekte juga harus menjadi murid luar. Ekspresi Penatua Changsun agak jelek. Si Wenchang, yang berada di antara murid luar, akhirnya melepaskan kecemasannya setelah mendengar kata-kata tetua kedua. Jika dia berada di waktu normal, dia secara alami tidak berani berteriak di depan para murid dan tetua. Tapi sekarang dia tidak peduli tentang itu. Dia mengulurkan tangannya dan menarik diri, dan murid luar yang berdiri di depannya bergegas keluar dari tim murid luar seperti anjing gila. Dia tidak berani berjalan ke sisi Jack, dan itu berdiri di garis depan tim murid luar. Dia berlutut dengan plop, dan berkata dengan keras, Jack ini adalah murid luar, dan dia belum memasuki sekte bipolar melalui metode penyaringan formal. Dia adalah murid luar yang baru dipromosikan. Begitu pernyataan ini keluar, itu bahkan lebih kontroversial. Murid-murid dalam dan murid langsung yang tidak tahu ceritanya secara bertahap mengubah mata mereka ketika mereka melihat Jack. Dia ternyata adalah murid luar yang baru. Meskipun sekte sangat melarang pernyataan ini, tetapi semua orang tahu di dalam hati mereka bahwa untuk menghadapi perang, sekte mengumpulkan dua tumpukan sampah dan masuk sebagai umpan meriam. Ketika mereka pertama kali memasuki sekte, mereka telah menjalani penyaringan berlapis, tetapi dua perekrutan murid luar ini hanya meminta mereka untuk membiarkan obsidian menyalakan 3 lampu. Standar penyaringan ini secara alami akan memungkinkan banyak orang yang tidak bisa duduk di meja untuk masuk. Bab 2143. Untuk alasan ini, banyak murid juga mengeluh. Lagi pula, membiarkan sampah-sampah ini masuk berarti menyebut mereka saudara. Mereka secara alami tidak mau dan merasa panik. Mereka tidak menyangka bahwa Jack bukan hanya murid luar, dan juga murid luar yang baru dipromosikan, salah satu sampah itu. Ini telah menyebabkan banyak orang memfitnah di dalam hati mereka, berpikir bahwa keputusan Penatua ke-11 terlalu sewenang-wenang. Apakah dia mengolok-oloknya? Sampah jenis apapun bisa menjadi murid tertutup tetua, jika sampah semacam ini pun bisa menjadi murid tertutup tetua, lalu apa itu? Banyak orang tidak dapat menahan amarah di hati mereka dan mulai bergumam tanpa pandang bulu, ternyata itu adalah sampah yang baru dikumpulkan, apa yang dipikirkan tetua ke-11. Jelas murid yang luar biasa seperti itu tidak mau membiarkan sampah ini menjadi murid tertutupnya. Apakah dia tidak ingin menerima murid tertutup sama sekali, tetapi hanya mengambil alih dan menanganinya sendiri? Para murid tertutup sangat penting. Bahkan jika Penatua ke-11 memiliki sedikit kontak dengan kami para murid pada hari biasa, dia tidak boleh bercanda tentang masalah sebesar itu. Mungkin Penatua ke-11 memiliki rencana lain, tetapi saya benar-benar tidak tahu. Mengapa dia ingin melakukan ini? Murid-murid dalam memandang Jack dengan curiga dan jijik, seolah-olah melihat tumpukan sampah penuh lalat, dan suara diskusi semua orang memenuhi telinga Jack. Jack hanya mengangkat alisnya dengan ringan tanpa mengatakan apa-apa. Dia bahkan menurunkan kelopak matanya sedikit. Dia bahkan tidak melihat ke Penatua di meja bundar, seolah-olah semua ini tidak ada hubungannya dengan dia. Si Wenchang sangat gembira di dalam hatinya. Dia tahu bahwa dia melakukannya dengan benar, menyebabkan penghinaan semua orang, memaksa Penatua Changsun untuk menarik nyawanya dan memilih saudaranya sebagai murid tertutupnya. Telinga Penatua pertama dan Penatua kedua sangat baik. Beberapa orang tidak menekan suara mereka, dan mereka secara alami jatuh ke telinga Penatua kedua. Dia terkekeh dan berkata, Penatua ke-11, saya dapat mendengar ini. Murid ini adalah murid luar yang baru. Orang lain mungkin tidak mengetahuinya, tetapi kami yang adalah Penatua secara alami tahu bahwa kondisi untuk merekrut mereka telah dilonggarkan untuk beberapa alasan. Ini secara alami akan merekrut banyak murid untuk keadaan darurat, tetapi kemampuannya juga tidak merata. Saya menyarankan tetua Penatua untuk memikirkannya. Bagaimanapun, itu adalah satu-satunya murid tertutup Anda. Dari aspek lain, itu juga mewakili Anda. Apakah Anda tidak ingin berjuang untuk wajah Anda sendiri? Wajah kakek tua itu sedikit bengkak. Pada saat ini, dia ingin mengatakan beberapa kata lagi, tetapi jika dia membuka mulutnya, bukankah dia akan setuju dengan tetua kedua? Jadi bahkan jika dia setuju dengan tetua kedua di dalam hatinya, dia masih menutup mulutnya rapat-rapat. Melihat Penatua Changsun dengan sepasang mata. Penatua Changsun mendengus, kata-kata tetua kedua sangat menipu, tetapi kata-kata itu tidak masuk akal ketika ditempatkan pada Penatua Changsun. Saya ingat kata-kata tetua kedua di hati saya, tetapi saya masih mengatakan itu, murid tertutup adalah tanggung jawab saya. Murid seperti apa yang ingin saya terima, dan murid mana yang ingin saya terima juga urusan saya. Terima kasih telah mempertimbangkan begitu banyak untuk saya. Penatua kedua menyipitkan matanya, dan matanya bersinar dengan cahaya tes negatif. Penatua yang lebih tua ini sedang memanggang dan tidak makan atau menghukum anggur, dan dia mengatakannya ke tingkat ini. Dia bahkan bersikeras mengumpulkan sampah. Menolak pengaturan mereka dan harus melawan mereka. Bab 2144. Penatua kedua mendengus, menoleh dan menatap tubuh Jack. Melihat kepala Jack tertunduk, dia hanya bisa mencibir.
Namamu Jack, kan? Ini menunjuk jari ke Jack. Jack menarik mulutnya tanpa daya. Dia benar-benar tidak ingin terlibat dengan para tetua ini. Meskipun para tetua ini bagi Jack tampaknya bukan apa-apa, bagaimanapun juga, dia sekarang murid sekte bipolar, ada batasan untuk banyak hal. Dia mengangguk dengan sangat formula, kembali ke tetua kedua, saya memang dipanggil Jack. Penatua kedua berkata dengan acuh tak acuh, Penatua ke-11 ingin menerima Anda sebagai murid tertutup, Anda tampaknya tidak terlalu bahagia. Jack mengangkat alisnya sedikit. Penatua kedua ini lebih sulit untuk dihadapi daripada penatua pertama. Hanya dengan melihat kata-kata yang dikatakan tetua kedua, dia tahu bahwa lelaki tua ini memiliki pikiran yang dalam dan pergelangan tangan yang dalam. Mungkin kata-kata ini hanya untuk menggali lubang dirinya sendiri. Jika Jack benar-benar sampah, mungkin dia benar-benar dicubit oleh tetua kedua hari ini. Jack membungkukkan tubuhnya dan berkata dengan tenang, ayah pernah mengajari saya bahwa yang terbaik adalah melakukan sesuatu tanpa bahagia atau marah. Tepat ketika dia mengatakan ini, si Wenzu, yang berdiri di sebelahnya, tampaknya telah diinjak ekornya, tiba-tiba mengangkat kepalanya dan memelototi Jack, kamu sangat berani, kamu berani berbicara dengan yang lebih tua seperti ini. Jack terpana oleh raungan itu, apakah ada masalah dengan kata-kata yang baru saja dia katakan? Sepertinya dia baru saja menjawab kata-kata tetua kedua. Sudut mulut tetua kedua tidak mengatakan apa-apa, tetapi itu setara dengan menyetujui kata-kata si Wenzu, artinya, dia juga berpikir bahwa jawaban Jack tidak sopan. Jack merasa tak berdaya di dalam hatinya. Setelah dia diidentifikasi sebagai musuh, tidak peduli apa yang dia katakan atau lakukan, itu salah di mata mereka. Jika itu masalahnya, Jack bahkan lebih terbuka. Seorang penatua yang kuat benar-benar tersinggung. Dia terbatuk ringan, dan berkata dengan nada tenang, kakak senior si Wenzu, jangan hanya menyalahkan saya hanya karena Anda tidak yakin. Apa yang saya katakan barusan hanyalah jawaban untuk pertanyaan tetua kedua. Jika ada masalah dengan kata-kata ini, apa jawabannya? Apakah itu salah lagi? Si Wenzu menyipitkan matanya dan mau tidak mau mendengus langsung. Dia tidak menyangka bahwa seorang murid luar yang kecil akan berani mencekik dirinya sendiri di depannya. Meskipun dia adalah orang pertama yang menemukan kesalahan, itu dalam pandangan dunia si Wenzu, dia hanya dapat meminta orang lain untuk menyusahkan orang lain, dan dia tidak dapat menyusahkan orang lain, terutama status orang ini jauh lebih rendah daripada dirinya sendiri. Kamu bilang aku tidak diyakinkan olehmu. Ini lelucon. Mengapa aku tidak meyakinkanmu? Aku hanya takut penatua ke-11 akan bingung dengan beberapa aspek dirimu. Bagaimana mungkin seorang murid luar kecil layak menjadi murid tertutup dari tetua pintu dalam? Pada saat ini, Fan Weigang dan Yang Chunmao juga melihat ke samping. Meskipun mereka berdua tidak berbicara, mereka jelas tidak menyenangkan Jack. Bagaimanapun, posisi murid tertutup pada awalnya adalah salah satu dari mereka bertiga. Sekarang dipotong oleh murid luar yang tidak tahu dari mana dia berasal, bagaimana mereka berdua bisa merasa halus di hati mereka. Jack menatap dingin ketiga orang di depannya, dan sudah mengutuk penatua Changsun di hatinya. Ini adalah bencana, dan dia tidak menyangka bahwa penatua Changsun akan menerimanya sebagai murid tertutup. Dia tidak bisa membantu tetapi mengangkat kepalanya dan melihat para tetua di platform bundar. Penatua Changsun menatap dirinya sendiri dengan pandangan positif dan tenang, dan bahkan ada dorongan di matanya. Bab 2145. Ini membuat Jack semakin tidak bisa berkata-kata, apa maksudmu dengan menyemangatiku? Saya bahkan tidak berpikir untuk menjadi murid tertutup Anda, apalagi mendapatkan keuntungan Anda. Semakin dia memikirkannya, dia menjadi semakin tertekan, tetapi jika dia menyusut saat ini, bukankah itu akan membuat orang-orang memandang rendah dirinya dan semakin menendang hidungnya? Dia hanya berdiri tegak dan menatap lurus ke arah si Wenzu yang berdiri di depannya. Apakah Anda memenuhi syarat untuk menjadi penatua Changsun dan memiliki keputusan akhir, dan bukan Anda yang menutup pintu bagi para murid? Di mana Anda? Datang dari begitu banyak kata, saya katakan saya tidak yakin dengan Anda. Hanya tidak yakin. Jika Anda yakin, mengapa Anda harus berdebat dengan saya? Memberi saya topi tinggi. Penonton terkejut begitu komentar ini keluar. Tidak ada yang mengira bahwa orang tak dikenal ini akan berani menghadapi si Wenzu dengan keras, dan kata-katanya begitu jelek dan lugas sehingga banyak orang mengambil napas dingin. Marah, wajahnya semua tergantung pada ekspresi hidup. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, si Wenzu dipermalukan oleh seorang murid luar yang mengarahkan hidungnya kepadanya. Sudut mulutnya sedikit bergetar, dan matanya penuh amarah. Berdiri di garis depan tim murid luar, si Wenchang juga sangat marah sehingga dia bisa buru-buru melawan Jack sampai mati. Orang ini benar-benar menjijikkan. Tidak peduli dengan siapa dia berbicara, dia berani mempermalukan saudaranya. Penatua Agung meraung, kamu sangat berani, murid luar berani berteriak dengan murid dalam, tidakkah kamu tahu bahwa orang tua dan anak-anak lebih rendah? Jika raungan ini ditempatkan pada orang lain, dia akan sangat takut sehingga dia akan berlutut dan memohon belas kasihan, tetapi setelah mendengar ini, wajah Jack tetap tidak berubah, masih menatap si Wenzu dengan ekspresi sebelumnya. Dia tidak mengangkat kepalanya dan berkata, murid secara alami tahu apa artinya membedakan antara penatua dan inferioritas, tetapi kata-kata yang baru saja saya katakan itu benar. Bukankah benar bahwa hari ini bukan penatua Changsun yang menerima murid itu? Kakak senior si Wenzu membantuku. Si Wenzu hampir kesal dengan kata-kata ini, menurut pria ini siapa dia?
Dia berpikir bahwa Penatua Changsun akan menerimanya sebagai murid tertutup, dan dia akan dapat berteriak di depannya sesuka hati, tetapi itu hanya sampah, dan dia benar-benar mengira dia memiliki wajah. Tangan Si Wenzu sedikit gemetar, tetapi dia dengan paksa menahan amarahnya. Mengapa saya harus diyakinkan oleh Anda? Bagaimana Anda bisa meyakinkan saya? Anda seorang murid luar. Aku memang murid luar. Sebelum Si Wenzu bisa menyelesaikan kalimatnya, Jack mengambilnya. Suaranya nyaring dan kuat, dan setiap kata benar-benar keras. Kamu benar, aku memang murid luar, tetapi bagaimana dengan murid luar? Apakah kamu langsung menjadi murid dalam? Kamu berbicara begitu sewenang-wenang, mengapa kamu? Pikirkan aku tidak memenuhi syarat untuk menjadi murid tertutup dari para tetua yang lebih tua. Si Wenzu langsung tertawa setelah mendengar ini. Dia mengulurkan jarinya ke wajah Jack dan berkata, tentu saja kamu tidak memenuhi syarat untuk menjadi murid Penatua ke-11. Murid Guanmen mana yang tidak dipilih dari murid-murid dalam? Kamu benar. Murid dalam kita di sini semua terbuat dari murid luar, tetapi kita telah membuktikan keunggulan kita dengan bakat dan kekuatan kita. Anda, seorang anak yang tidak tahu dari mana dia berasal, tidak memiliki kekuatan untuk menjadi murid dalam, atau bahkan memasuki sekte melalui proses penyaringan normal. Mengapa Anda mengatakan hal-hal ini? Siapa yang memberimu keberanian? Beberapa kata terakhir ini menarik hati banyak orang, dan orang-orang itu memandang Jack dengan jijik. Beberapa bahkan berteriak keras, bocah bau, apakah Anda mendengar apa yang dikatakan Brother Si Wencang? Siapa yang memberi Anda keberanian untuk berpikir bahwa Anda dapat menjadi murid tertutup? Apakah Anda lawan kami murid dalam? Anda belum menjadi kualifikasi dari murid dalam kita, mengapa kamu berteriak-teriak dengan saudara Si Wencang? Bab 2146. Aku bilang jika kamu gila, kamu harus cepat minum obat untuk menyembuhkan otakmu. Jangan berani mengatakan apa-apa. Mendengarkan nadamu, sepertinya kamu tidak menganggap serius kami sebagai murid dalam. Jika kamu benar-benar memiliki kemampuan, itu hanya katak di dasar sumur yang baru saja memasuki sekte dan memiliki sedikit wawasan. Berani mengatakan hal-hal yang sombong seperti itu. Aku tidak tahu harus berkata apa. Bahkan kata-kata yang lebih jelek, mereka secara alami dapat mengatakannya, tetapi karena kehadiran para tetua sekte dalam, mereka malu untuk mengatakan terlalu jelek, mereka benar-benar dipenuhi dengan kemarahan, dan dapat dilihat bahwa mereka akan mengutuk. Penampilan Jack agak terlalu arogan. Ketika dia mengatakan itu, dia bahkan tidak melihat murid-murid dalam, atau bahkan Si Wenzu, yang menempati peringkat ke-8 di antara murid-murid dalam. Dari lebih dari 300 murid dalam yang hadir, 9 dari 10 hilang ke tangan Si Wenzu. Jack tidak melihat Si Wenzu di matanya, apalagi mereka. Orang-orang ini sendiri memandang rendah mereka. Mereka baru saja menerima ini. Murid luar yang baru dipromosikan. Jack berbicara dengan sangat arogan sehingga mereka masing-masing secara alami tidak tahan dengannya. Beberapa orang mengertakkan gigi dan ingin bergegas ke depan untuk menggigit Jack. Si Wenzu mencibir 2 kali, melihat ekspresi Jack seolah-olah melihat badut yang berseri-seri. Aku telah melihat orang-orang yang sombong, tetapi ini adalah pertama kalinya aku melihat seseorang yang sombong dan bodoh sepertimu. Jack menutup telinga terhadap ironinya, dan malah menjawab, kamu baru saja mengatakan bahwa aku tidak memenuhi syarat untuk menjadi murid tertutup dari Penatua Changsun. Lalu aku bertanya padamu, apa yang memenuhi syarat? Si Wenzu menyipitkan matanya dan berkata dengan nada dingin, hanya mereka yang sangat baik dalam semua aspek yang memenuhi syarat. Lalu kamu pikir kamu memenuhi syarat? Dan kamu pikir kamu lebih berkualitas daripada aku. Kata-kata Jack membuat Si Wenzu tertegun seolah dia tidak mengerti. Mulut Si Wenzu mencibir, dan ada juga sedikit kekakuan. Butuh sekitar 2 napas sebelum dia bereaksi. Sudut mulutnya sedikit berkedut, menatap mata Jack seolah melihat orang bodoh. Apa maksudmu dengan ini? Tentu saja aku lebih berkualitas darimu. Tentu saja aku lebih baik darimu dan lebih baik darimu dalam semua aspek. Jika itu untuk orang lain, Si Wenzu mungkin rendah hati, dan dia tidak akan berbicara terus terang, tetapi dia tidak memiliki keraguan di hadapan Jack. Anak ini sombong dan arogan. Dia mengatakan begitu banyak. Dia adalah murid luar yang baru dipromosikan, jadi mengapa dia harus menunjukkan kekuatannya di depannya? Dia tidak punya apa-apa untuk diurus. Dia lebih kuat dari anak laki-laki di depannya. Dia lebih dari 100 kali lebih kuat. Jack tertawa kecil setelah mendengar ini. Bagaimana dia melihat senyum ini? Tak satu pun dari murid-murid ini di sini bodoh. Ketika dia melihat senyum Jack, dia tahu bahwa Jack tidak setuju dengan apa yang dikatakan Si Wenzu. Banyak orang sedikit meledak, aku mengatakan bahwa anak ini memiliki masalah dengan otaknya. Apa arti senyumnya? Apakah menurutnya dia lebih baik daripada kakak senior Si Wenzu? Siapa yang tahu apa yang dia pikirkan? Seorang anak yang tidak tahu dari mana dia keluar, berani mengatakan hal-hal itu sebelumnya, itu cukup luar biasa, diperkirakan otak anak ini terjepit oleh gerbang besi besar, yang entah berapa ton. Wajah Kong Yang dan Zhao Baichuan tidak terlalu bagus. Meskipun sebagian besar suara diskusi ini berasal dari murid dalam, orang-orang ini tidak sengaja merendahkan suara mereka ketika mereka berbicara. Mungkin mereka ingin membuat semua orang mendengar semuanya, dan tentu saja itu masuk ke telinga mereka berdua. Kong Yang dan Zhao Baichuan sedikit mengenal Jack. Jack tidak pernah mengatakan sesuatu yang salah. Karena dia bisa mengatakannya, dia secara alami percaya bahwa kata-kata ini benar. Keduanya saling memandang, dan mereka bisa melihat dari mata satu sama lain. Tidak ada keraguan tentang 5 poin.
Bab 2147. Sudut mulut Zhao Baichuan sedikit bergetar, apa maksudmu yang dilakukan saudara Jack? Mengapa dia mengatakan itu? Apakah dia benar-benar berpikir dia lebih kuat dari Si Wenzu? Kong yang menggelengkan kepalanya. Sebenarnya, dia tidak tahu harus berkata apa saat ini. Dia hanya bisa menatap punggung Jack dan menghela nafas panjang. Siapa yang tahu apa yang dia pikirkan, dia tampaknya sangat percaya diri tidak peduli apa yang dia lakukan, tetapi kali ini saya juga sedikit frustrasi untuknya. Bagaimanapun, Si Wenzu bukan Si Wenchang, Si Wenzu berada di peringkat ke-8 di antara murid dalam yang kuat. Diperkirakan akan memakan waktu kurang dari setengah tahun untuk dipromosikan menjadi murid pribadi. Bagaimana kita bisa menangani karakter seperti ini? Meskipun bakat Jack tidak diragukan lagi, bagaimanapun, dia hanya tumbuh dalam waktu singkat, dan sekarang hanya. Ketika berbicara tentang ini, nada Kong yang berhenti, dan kemudian tenggorokannya tercekat seolah-olah dia telah menemukan dunia baru, dia menerobos. Dia awalnya ingin mengatakan bahwa itu hanya tahap awal bawaan, tetapi ketika dia mengarahkan matanya untuk mengamati tingkat kultivasi Jack, dia terkejut menemukan bahwa Jack telah menembus dari tahap awal bawaan ke tahap tengah bawaan. Pada saat ini, Zhao Baichuan juga bereaksi, dan dengan cepat melihat ke atas, kakak senior Jack benar-benar menerobos. Itu jelas merupakan tahap awal bawaan sebelumnya, kenapa dia bisa menjadi tahap tengah bawaan setelah 10 hari. Kong yang menggelengkan kepalanya dengan seru, jangan tanya aku tidak tahu apa-apa, tetapi periode bawaan tengah tidak dapat memainkan banyak peran saat ini. Bagaimanapun, bahkan jika Jack menerobos ke kongenital tengah titik, itu hanya terobosan, dia masih tidak bisa menjadi lawan Si Wenzu. Pada saat ini, tidak peduli apa yang orang lain katakan, mereka tidak dapat mempengaruhi Jack. Setelah Si Wenzu mengucapkan kata-kata itu, Jack memandang Si Wenzu dengan senyum di wajahnya. Setelah beberapa saat, dia berkata, kamu benar, aku pikir aku lebih baik darimu dalam setiap aspek. Ketika kata-kata ini keluar, itu seperti melemparkan blok booster ke air yang dalam dan meledakkan kekacauan di sekitar mereka. Mata hampir semua orang melebar, dan mereka memandang Jack dengan mata apakah kamu bodoh. Bahkan murid luar tidak bisa berkata-kata, Si Wenchang tertawa terbahak-bahak setelah mendengar kata-kata ini, dan mengarahkan jarinya ke belakang kepala Jack. Aku berkata, bocah, kamu benar-benar berani mengatakan, kamu pikir kamu lebih baik dari saudaraku dalam setiap aspek, mengapa kamu berpikir begitu? Bisakah kamu mengatakannya sendiri? Begitu dia mengatakan ini, orang-orang di sekitarnya tertawa terbahak-bahak. Tawa penuh ejekan pada Jack, dan mereka merasa bahwa kata-kata Jack barusan agak lucu, dan sorot mata Jack seperti melihat orang bodoh. Si Wenzu mendengus dan memandang Jack dengan jijik, sebelumnya, aku pikir mungkin ada beberapa rahasia padamu, tetapi sekarang aku harus menyangkal pikiranku sebelumnya. Itu hanya karena penampilanmu. Apa rahasianya? Ini hanya sebentar. Orang bodoh yang tidak memiliki ilmu. Yang Chun Mao dan Fan Weigang juga menatap Jack dengan mata bodoh. Mereka semua merasa bahwa kata-kata Jack hanya berbicara. Mereka tidak tahu berapa banyak jin mereka sebelumnya, dan tidak ada ejekan di sekitar mereka yang mempengaruhi Jack. Jack mencibir dan berkata, orang sering mengatakan bahwa kamu tidak dapat berlatih gaya palsu, apakah kamu lebih baik dariku, kamu dapat disembuhkan dengan pergi ke panggung pertempuran. Bab 2148. Kalimat ini mengundang lebih banyak tawa dari orang-orang di sekitarnya. Banyak orang menunjuk ke Jack dan berkata, aku katakan nak, kamu memiliki lubang otak. Kamu ingin pergi ke panggung pertempuran untuk bermain game. Apakah kamu tidak takut dipukuli dan dinonaktifkan? Aku berkata jika kamu melamun dan belum bangun, apakah kamu tahu apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu tahu siapa yang kamu hadapi? Saudara Si Wenzu berada di peringkat pertama di antara murid-murid dalam kita. 8 dari yang terkuat. Begitu banyak dari kita yang bukan penantang saudara Si Wenzu. Kamu berada dalam kondisi pikiran yang kecil, dan murid luar yang sangat sombong. Di mana kamu begitu berani? Para tetua yang berdiri di panggung bundar berdebat 2 kali karena urusan Jack pada awalnya, tetapi sekarang mereka menutup mulut mereka satu persatu, menyaksikan pertengkaran tanpa akhir di bawah panggung seperti main-main. Tetua kedua menatap mata Penatua Changsun, dan merasa bahwa Penatua Changsun telah memilih Jack ini, dan otaknya memang sedikit sakit. Penatua kedua terkekeh dan berkata, murid tertutup yang dipilih oleh Penatua ke-11 benar-benar menarik. Dia membuka mulutnya dan berkata bahwa dia lebih kuat dari Si Wenzu. Dia juga lebih baik daripada Si Wenzu dalam semua aspek, dan entah dari mana keberaniannya berasal, ini dibandingkan dengan Si Wenzu, murid dalam peringkat 8. Semua jenis kata-kata tidak menyenangkan membanjiri telinga Penatua Changsun. Penatua Changsun hanya menatap Jack di antara hadirin dengan ekspresi tenang. Apa yang baru saja dikatakan Jack terlalu dibesar-besarkan di telinga orang lain, dan banyak orang berpikir pikiran Jack ada masalah, bagaimana lagi dia akan mengatakan kata-kata sombong dan tak terbatas seperti itu. Seorang murid luar yang baru dipromosikan berani menuntut 10 murid dalam. Tidak peduli siapa yang mengalami hal semacam ini, dia akan merasa bahwa otak Jack terjepit oleh gerbang besi besar, tetapi Penatua Changsun tidak melakukannya karena ini. Suasananya naik turun terlalu banyak, hanya menatap Jack dengan mata acuh tak acuh. Mungkin dia merasakan tatapan yang dilemparkan oleh Penatua Changsun, Jack mengangkat kepalanya sedikit, dan bertabrakan dengan tatapan Penatua Changsun di atas panggung. Jack hanya mengangguk sedikit tanpa mengatakan apa-apa. Penatua Changsun menghela nafas lega, saya pikir Jack benar.
keledai dan kuda yang harus ditarik keluar untuk berjalan-jalan. Meskipun kekuatan Si Wenzu memang tidak diragukan lagi, tidak dapat dikatakan bahwa Jack adalah inferior dalam semua aspek Si Wenzu sekarang. Penatua kedua ragu apakah dia salah dengar, penatua ke-11 benar-benar mempercayai Jack. Tampaknya Anda memiliki hubungan pribadi yang baik dengannya. Setelah mengatakan ini, tetua kedua melihat lebih dalam ke penatua Changsun, dan kemudian mengalihkan pandangannya ke Jack dengan berbagai pikiran berkelebat di dalam hatinya. Mungkinkah kedua orang itu memiliki persahabatan yang mendalam sebelumnya? Tetapi dia membuat orang-orang menatap penatua terakhir, dan dia tidak menyadari murid mana yang bersamanya. Tentu saja, tetua kedua tahu bahwa murid luar yang dipilih oleh penatua terakhir pasti tidak dipilih secara acak. Tidak mungkin baginya untuk mengabaikan komunikasi yang mendalam. Dia tidak tahu banyak tentang murid luar Jack ini, terutama ada lebih dari 3.000 murid luar, dan Jack adalah murid luar baru, dan dia tidak pantas mendapatkan perhatiannya sama sekali. Penatua Changsun terkekeh, dan berkata dengan acuh tak acuh, saya memiliki hubungan yang normal dengannya. Saya hanya melihatnya sesekali sebelumnya, tetapi saya pikir saya memiliki penglihatan yang bagus. Bab 2149. Penjelasan penatua Changsun mengatakan bahwa tidak ada seorang pun di ruangan itu yang percaya bahwa dia dapat memilih Jack di antara begitu banyak murid luar. Jelas bukan hanya karena dia bertemu dengannya. Pasti ada hubungan antara dua orang yang tidak diketahui orang luar. Tidak ada yang tahu bagaimana mereka berdua bertemu. Penatua Agung berkata sambil tersenyum, penatua ke-11 cukup baru, dan murid tertutup yang Anda terima juga cukup baru. Mungkin di mata para tetua, pilihan Anda tidak salah. Namun, kami merasa bahwa murid luar baru bernama Jack ini sangat bermasalah. Dia sangat percaya diri pada dirinya sendiri. Adalah hal yang baik untuk percaya diri, tetapi kepercayaan diri yang buta adalah benar sendiri. Setelah penatua Changsun mendengar ini, kelopak matanya tidak bergerak, atau mengatakan sepatah kata pun, tetua agung mencibir 2 kali, berpikir bahwa penatua Changsun sangat konyol sekarang, tetapi dia tidak bisa mengatakan hal buruk terlalu banyak di depan begitu banyak orang. Dia hanya berbalik dan menatap Jack di bawah panggung, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu lebih baik daripada Si Wenzu dalam semua aspek? Kemudian gunakan kekuatanmu sendiri untuk membuktikan bahwa arena pertempuran ada di sini, kalian berdua sangat mudah untuk melihat, mana yang kuat dan mana yang lemah. Mata Si Wenzu melebar setelah mendengar kata-kata ini, penatua agung benar. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu lebih baik dariku dalam setiap aspek? Lalu bagaimana kalau kita berdua pergi ke medan perang untuk bermain game? Senyum Si Wenzu menjadi lebih lancang, sepasang mata tertuju pada tubuh Jack, tatapannya seolah memberitahu Jack bahwa selama kamu berada di medan perang, kamu akan mati. Setelah tetua kedua mendengar ini, dia setuju dengan kata-kata tetua agung untuk kesempatan langka. Dia sedikit mengangguk, penatua agung itu benar. Karena Anda pikir Anda lebih baik daripada Si Wenzu dalam semua aspek, lebih baik menggunakan kekuatan Anda sendiri untuk membuktikannya. Bukankah Anda baru saja mengatakannya? Saya tahu segalanya. Pernyataan arogan Jack, di mata tetua kedua, sepenuhnya karena katak di dasar sumur, bahwa dia pikir dia memiliki kekuatan untuk mengalahkan Si Wenzu. Dia mungkin bahkan belum melihat seberapa banyak pengetahuan yang dia miliki sebagai murid luar yang baru dipromosikan. Dia telah melihat pertempuran para murid dalam. Berpikir bahwa dia memiliki beberapa kekuatan di antara murid luar yang baru dipromosikan, dia berani memprovokasi murid dalam, dan itu juga peringkat 10 besar murid dalam, jangankan murid luar yang baru dipromosikan, peringkat ke-58 Fan Weigang dan Yang Chunmo peringkat ke-63 bukanlah lawan Si Wenzu, apalagi murid luar baru yang tidak dikenal. Memikirkan hal ini, tetua kedua tidak bisa tidak mencibir di dalam hatinya, menatap mata Jack lebih dan lebih seperti melihat badut yang berseri-seri. Jack mengangguk dengan sungguh-sungguh. Jelas, dia setuju dengan pengaturan kedua tetua. Setelah melihat Jack mengangguk, orang-orang di sekitar berdiskusi dengan penuh semangat, dan tiba-tiba terdiam. Melihat mata Jack satu persatu, mereka benar-benar seperti melihat orang bodoh. Otak Jack ini tidak benar-benar sakit, kan? Dia benar-benar setuju. Apakah dia berpikir bahwa tetua pertama dan tetua kedua dapat memikirkannya? Tunggu, anak ini diperkirakan berada di medan perang, dia tidak bisa lolos dengan satu gerakan di tangan kakak senior Si Wenzu, dia akan dipukuli sampai mati saat itu, aku pikir dia bisa begitu tenang. Si Wenchang di depan tim murid luar, setelah melihat Jack mengangguk dan berjanji, dia tidak bisa menahan tawa. Melihat mata Jack yang sudah penuh dengan kegembiraan, Si Wenchang merasa bahwa dia telah kalah darinya sebelumnya, membuat Jack meledak dengan percaya diri, berpikir bahwa dia benar-benar bisa mendominasi di antara murid-murid dalam. Memikirkan hal ini, kegembiraan Si Wenzu tidak dapat dikatakan sepenuhnya, dan mata segitiganya bahkan lebih bersemangat dan berkata, anak ini benar-benar setuju, dan dia akan melawan saudara Si Wenzu. Dengan kemarahan saudara Si Wenzu, anak ini menggunakan kata-kata jelek seperti itu untuk mempermalukan saudara senior Si Wenzu. Dia tidak akan pernah membiarkan anak ini berdiri dan berjalan dari platform pertempuran. Mungkin dia tidak tahu akan dipukuli. Bab 2150. Si Wenchang tertawa keras. Dia menegakkan dadanya dan berkata tanpa menyembunyikan, anak ini pasti akan dipukuli oleh saudaraku. Benar sendiri, jika dia tidak memberinya pelajaran yang baik, bukankah anak ini meremehkan kita, dan meremehkan murid bagian dalam? Zhao Baichuan menarik lengan baju Kong Yang dengan wajah khawatir, merendahkan suaranya dan berkata di telinga Kong Yang, mengapa kakak Jack setuju? Saya pikir. Mengapa kamu berpikir?
Kong yang berkata dengan tidak sabar, kamu tidak mendengar apa yang dikatakan Jack barusan. Dia mengusulkannya sendiri, dan dia lebih baik daripada si Wenzu dalam setiap aspek. Tidak masuk akal untuk menyikat bibirnya. Dia berpikir dengan si Wenzu di medan perang, karena dia berkata begitu, dia memiliki tingkat kepastian tertentu. Zhao Baichuan sedikit terdiam, memutar wajahnya, dan melirik Kong Yang, saya pikir saudara Jack hanya berbicara tentang kesenangan. Saya kira dia tidak menyangka bahwa tetua pertama dan tetua kedua akan menendang dan membiarkan mereka berdua jika dia benar-benar di area pertarungan, dia hanya ingin merangsang si Wenzu. Kong Yang menghela nafas tak berdaya, tidak melihat ekspresi Zhao Baichuan, tetapi berkata pada dirinya sendiri, sepertinya kamu benar-benar tidak mengerti Jack, lupakan saja. Apa gunanya? Sebenarnya, aku tidak tahu apa yang dia pikirkan. Dia akan segera berada di medan perang, dan kamu dapat melihat apa yang akan terjadi secara sekilas. Untungnya, meja bundar kedua adalah tempat bagi para murid untuk saling berhadapan. Itu diisi dengan formasi untuk mencegah efek dari pertempuran menyebar, dan platform pertempuran ini lebih besar dari platform pertempuran yang dibangkitkan oleh perjudian dan pertempuran, bahkan jika bumi terbalik di dalam, luasnya cukup. Jack menatap platform pertempuran dan tiba-tiba berkata, pertarungan judi saya bulan ini belum dilakukan. Bolehkah saya bertanya kepada para tetua, dapatkah pertempuran antara saya dan si Wenzu ini dianggap sebagai pertarungan judi? Kata-kata Jack membuat banyak orang tercengang. Anak ini benar-benar tidak berhenti membicarakannya. Kali ini, dan masih ada pikiran-pikiran berantakan ini. Penatua Agung sekarang berpikir untuk membiarkan si Wenzu mengajar anak laki-laki yang tidak sadar ini, apapun permintaan yang dibuat Jack, dia akan menjawab semuanya. Ya. Pertempuran ini dianggap sebagai pertempuran judi antara kamu dan si Wenzu, yang dapat mengimbangi pertempuran yang seharusnya kamu ikuti bulan ini. Jack mengangguk, mengangkat kepalanya dengan sangat tulus, memandang para tetua yang berdiri di platform putaran pertama, dan berkata lagi, karena ini adalah pertempuran judi, bukankah mungkin untuk memasang taruhan terlebih dahulu? Lebih baik untuk punya satu. Wasit ada di sini. Begitu kata-kata ini keluar, suara tawa datang dan pergi satu demi satu, dan banyak orang memandang Jack seperti monster. Dia benar-benar tidak pada frekuensi yang sama dengan pemikiran orang normal, dan itu sangat benar. Sudut mulut Penatua Agung berkedut, dan dia merasa bahwa anak di depannya hanya mengambil 1 inci. Jika bukan karena keadaan khusus, dia pasti tidak akan repot-repot melihat anak ini, dan akan membuat orang memukuli anak itu begitu keras hingga dia sadar. Penatua Agung memandang dingin Penatua ke-11 Sun, dan menyalahkan Penatua ke-11 karena memiliki penglihatan yang bermasalah, dan memilih bunga yang aneh untuk menjawabnya di sini. Wajah si Wenzu memerah, meskipun dia berjanji untuk melawan Jack, tetapi apa yang dilakukan anak ini sekarang tampaknya memastikan bahwa dia akan menang, jadi dia harus memanfaatkannya. Perilakunya adalah mempermalukannya secara terselubung. Mulut si Wenzu berkedut, kamu masih ingin bertaruh. Kamu harus membuat wasit datang. Nah, kamu benar-benar semakin akurat. Kata-kata ini membuat Jack merasa sedikit tidak bisa dijelaskan. Dia berbalik dan memandang si Wenzu dengan sungguh-sungguh, apakah ini 1 inci? Bukankah ini persyaratan yang sangat masuk akal? Karena pertempuran ini adalah pertempuran judi, tentu saja diperlukan ada taruhan di atasnya. Jika tidak ada perjudian chip, bagaimana itu bisa dianggap sebagai pertarungan judi? Aku adalah orang yang tidak pernah berkelahi dengan orang lain yang menganggur dan tidak ada apa-apa.